hikmah yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Kalau di PDF yang pernah saya bagi, Al-Hikmah As-Sabi'ah wal Ishrun, yaitu yang ke-27. Hikmah yang ke-27 kalau di scroll PDF-nya itu halaman ke-16. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, ihalatukal a'mal, menundamu terhadap amal, ala wujudil faraghi, untuk menunggu kesempatan kosong, itu min ru'unatin nafsi, adalah tanda dari kebodohan. Di beberapa kitab Al-Hikam juga nafsi ini ada yang ditulis nufus. Sami mohon. Menunda amal karena menunggu waktu luang termasuk tanda kebodohan. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, harus diperhatikan, amal itu tidak hanya yang di dalam masjid. Amal itu tidak hanya yang berbentuk badaniah seperti sholat dan seterusnya, tapi amal itu bisa di luar masjid, dimanapun tempat kita bisa beramal, bisa amal zahir maupun amal batin. Yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu dan tempat itu adalah zikir di dalam hati. Pak, kalau di kamar mandi asal tidak sampai keluar suaranya mboten napa-napa. Berarti Pak, kalau zikirnya masih dalam tidur pripun? Zikir dalam tidur saged mboten? Saged, Pak. Ngimpi zikir. Nah, teman saya niku Pak, awal-awal dulu saya ajak untuk berzikir bersama-sama di majelis zikir tempat saya. Saya mendirikan itu sekitar tahun 2007 sampai saat niki tahun niku nggih 15-an tahun. Itu kalau awal-awal kita ajak untuk berzikir bersama-sama niku Bapak Ibu, mimpinya niku mawon renang di sungai niku sampai begini, la ilaha illallah gitu. Jadi renangnya itu sambil la ilaha illallah. Bagus mana mimpi seperti itu dengan mimpi dikejar kunti. Ya bagusan zikir toh nggih. Oke, Bapak-bapak, jadi sekali lagi amal di sini itu adalah sebetulnya mengubah, menyesuaikan diri kita aktivitas itu untuk bermuatan lillahi ta'ala. Bekerja karena Allah, mendidik anak karena Allah, ke rumahnya tetangga, ke masjid, semua karena Allah. Dan itu semua menjadi ibadah. Daripada batin di dalam diri kita, batin Pak Jokowi maupun batin siapa? Bu Sri sama Bu satunya Bu Retno. Katanya hari ini kan ikut apa? Peragaan busana. Mboten ngertos ibu-ibu. Kalah sama saya berarti. Bu Retno Marsudi sama Bu Sri Menteri Keuangan itu ikut peragaan busana tradisional dalam rangka 17-an Agustus. Nah, daripada menggali itu banyak-banyak, mending kan kita zikir. Hanya sekedar tahu mawon. Oh, ini informasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, jangan ditunda untuk segera lillahi ta'ala Bapak. Jangan ditunda lagi, monggo kita belajar untuk berzikir di dalam hati kita setiap saat, kapanpun, dimanapun. Kalau jenengan tanya belajarnya pripun, kalau dulu saya punya target Bapak Ibu, sehari niku mau baca berapa. Mulai dari kampus sampai berbasana, saya harus selesai berapa. Kalau ditanyakan sekali lagi, pertanyaannya ini sering, Pak, kalau zikirnya nggak usah dihitung pripun, nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya itu sering hilang. Tapi kalau dikontrol punya target 100 umpamanya dari rumah sampai sana.
Dulu saya pernah melakukan Sayyidul Istighfar itu kan agak panjang ya Bapak Ibu. Nah, saya firudzunuba ila anta terakhir kan ngoten. Nah, Sayyidul Istighfar itu saya target ngoten. Nah, mulai dari rumah sampai ke Demangan waktu itu kantor saya itu 113 waktu. Oke, sekali lagi pengalaman saya kalau tidak dikontrol dengan hitungan itu dapat sekilo apa 2 kilo sudah keganggu lampu merah, keganggu disalip orang mangkel dan seterusnya. Nah, kalau dihitung, Pak ngitungnya pripun? Bawa tasbih enggak usah dihafalkan aja. Kan kita sudah diajari pakai jari sampai 100 toh nggih. Niki penjelasannya ini tadi dari Syekh Ibnu Athaillah hikmah yang ke-27 ihalatu kal a'mali ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Fa idza kana al murid tatkala seorang murid itu berada mustaghilan sibuk bihalin dengan satu keadaan min ahwali dunyahu dengan amal atau mikirkan duniawi. Kalau seorang murid, orang yang berkehendak menuju Allah itu sibuk hanya memikirkan duniawi, bakana dzalika yamna'uhu minal a'mal, dan apa-apa yang pikiran maupun amal duniawi tersebut mencegah dari amal-amal allati yatawassalu biha ila hadrati maulahu, yaitu amal-amal yang menyampaikan atau wusul dengan amal tersebut kepada hadratillah, tambah dekat kepada Allah. Kalau kita hanya sibuk melulu yang duniawi itu, lalu kemudian kita tidak sempat beramal untuk menuju Allah, maka itu adalah nun sewu nggih, niku bahasane teng kitab bodoh. Basa Jawanya kumprung, kumprung atau bodoh. Wa ahala dzalika ala faraghihi min tilkal asghali, dan berpindah dari amal untuk menanti, dan murid itu memindah atau menunda amal untuk menunggu sempat atau menunggu waktu kosong atau mintil kal asgoli atau dari kesibukan itu. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, duniawi yang terkenal itu ilustrasinya adalah begitu dunia itu engkau minum, maka seperti minum air laut. Semakin engkau minum akan semakin haus. Maka kalau kita itu mengamalkan sibuk dengan amal duniawi untuk menunggu sempat untuk beramal ukhrawi, pasti tidak akan sempat-sempat. Karena begitu kita nikmati duniawi itu minta lebih. Sudah punya rumah, ingin isinya. Isinya sudah ada TV, sudah ada kulkas, ingin mesin cuci. Ini udah dilanjut terus lah, ingin omah luru, omah telu, omah apa-apa. Itu jelas. Maka kita harus punya kontrol, dan kontrol kita diantaranya adalah sholat kita itu. Kita kembali kepada Allah, diingatkan lagi. Sholat itu kita diingatkan lagi terus. Dulu Pak, mengingatkannya sampai 50 kali. Kalau sekarang kan cukup 5 kali. 5 kali kita itu diingatkan untuk selalu kembali kepada Allah. Kalau ada perasaan-perasaan yang itu adalah perasaan duniawi, segera diganti bahwa tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk mengabdi pada ilahi, bukan untuk menikmati duniawi. Pak, duniawi boleh enggak dinikmati? Boleh, dalam rangka untuk menebalkan rasa syukur kita.
Alhamdulillah nongko iki enak ngoten. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah es degan ini enak dan seterusnya. Karena kadang ada orang yang tidak menikmati itu, kadang-kadang malah nuwun sewu. Urip kok ngene wae. Telo maneh, tempe maneh. Pokoknya pramukaan terus. Nah, pramuka terus nopo coklat, digoreng kan dari coklat. Tahu, tempe, telo, dari coklat pramuka terus. Molen. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, orang yang walaupun hidupnya sederhana, tapi kalau sering mengeluh itu lebih baik yang hidupnya menikmati apa yang dia punya tapi bersyukur. Ya, yang bagus gimana? Sederhana tapi tetap bersyukur. Fakola, kemudian murid itu berangan-angan mengucap setelah, ya nanti aja, nek nunggu tua. Kadang-kadang kalau anak muda kan diajak ngaji Al-Hikam, ngaji Al-Hikam. Itu ngajinya orang tua-tua. Ya nek awakmu sampai tua lah, nek ora. Fakola kemudian murid itu berkata angan-angan, idza tafarraqtu, tatkala saya nanti sudah nganggur, sudah selo, sudah punya kesempatan amil tu, maka saya akan beramal. Karena dzalika dalilan ala ru'unati nafsihi, kalau ada orang yang seperti itu, nanti saja kalau saya sudah sempat saya akan beramal lillahi ta'ala, maka itu adalah tanda dari kebodohan jiwa. Warru'unatu yang dinamakan ru'unah atau bodoh atau kumprung tadi itu adalah dorbun satu macam minal himakoti, yaitu satu macam satu jenis dari kebodohan. Wadzalika ru'una, dan ru'una itu litas wifihi adalah untuk nyemayani atau menyuruh menunggu al-amala kepada amal. Ila faraghi awanihi, sampai pada selesainya waktu atau menunggu waktu. Waqad la yajidu mahlatan, dan sungguh seseorang yang seperti itu tidak akan menemukan waktu kosong, mahlatan, dengan tempo. Dia tidak akan menemukan kesempatan. Bal yahtatifuhu, bahkan murid akan tersambar al-mautu, tersambar mati. Qabla dalika, sebelum beramal. Tadi sudah saya jelaskan, mau nunggu kapan? Kalau nunggu tua ya, kalau sampai tua. Wah, saya kan masih 50. Oh, saya umurnya nanti 90. Siapa yang ngasih kayak gitu kan betul enten. Maka segera beramal, memperbaiki diri. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, niki pengalaman dari banyak orang. Seseorang itu kalau sudah umur 40 tahun mau merubah karakternya, merubah kebiasaannya, itu biasanya sulit. Jadi, wah, nanti sajalah nunggu 40 tahun lalu mencoba merubah kebiasaannya, itu sulit. Yang biasanya ngopi nggih kepengin ngopi terus. Yang udut nggih biasanya pengin udut terus, sulit. Kalau berhenti bukan nggak bisa, tapi sulit. Yang biasanya sholat malam sebelum umur 40 ya sholat malam. Tapi kalau sudah tua sulit, tapi bukan tidak bisa. Harus mengarahkan tenaga lebih kuat, harus mengendalikan jiwanya lebih kuat. Mengandaikan orang menyeberang sungai, maka dia sudah lebih dari separuh. Kadang-kadang mau balik niku pun boten purun. Wis sudah terkadung basah, nyebur sekalian.
Niku pengalaman nggih, tidak mutlak. Nah, au yazdadu syughluhu ataupun tambah-tambah kesibukannya. Kalau tidak mati, sibuknya tambah. Punya anak, punya cucu, dan seterusnya, sibuknya bertambah. Tapi kalau orang-orang yang dikejar itu ukhrawi, biasanya semakin lengah. Walaupun punya cucu, walaupun punya anak, punya mantu, itu tetap pengendalian dirinya yang kuat. Sehingga tidak tersibukkan. Yang sibuk itu ya hanya waktu, tetapi hati, pikirannya niku mengendap. Di annal asghalat dunya, karena sesungguhnya sibuk dunia itu yatadaa, menarik ba'duha sebagiannya ila ba'din kepada sebagian yang lain. Sibuk dunia itu akan menarik yang lain. Contoh, kalau orang niku nggih, ini kok wau yang saya ceritakan. Punya rumah, pengen rumah lagi. Kan anaknya nek iso duwe siji-siji diwarisi kok. Kan gitu. Enggak ada pikiran ngoten nggih Bapak Ibu. Yang sepuh-sepuh, kita sudah punya rumah. Engko anakku tak kei sing iki. Wah, kurang siji maneh wong anakku loro umpamane gitu. Nah, satu lagi. Pikirannya sudah begitu. Apa disimpankan emas ya? Dibelikan emas. Engko kalau nikah dikasih saon-saon gitu umpamanya. Itu pikirannya niku berkembang terus. Bukannya tidak boleh Bapak Ibu, tapi upayakan itu betul-betul lillahi ta'ala. Walau furido, sekali lagi Bapak Ibu, kalau niat kita lillahi ta'ala itu menjadi ukhrawi. Kalau walaupun kita perbuatannya sepertinya ibadah, tapi kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, maka itu menjadi duniawi. Walau furido, dan tatkala dikira-kirakan annahu sesungguhnya murid tafarrogo itu bisa nganggur atau punya kesempatan minha dari waktu, dari kesibukan tadi, fakot yatabat dalu azmuhu, maka sungguh akan bisa berubah niatnya atau tekadnya. Watat ufu, dan menjadi lemah niyatuhu, niatnya. Fal wajibu, kalau orang menunda-nunda niku ada beberapa kemungkinan. Kedisikan, keduluan mati. Kalau duniawi maka selalu tambah sibuk, tidak punya kesempatan lagi. Kalau ini tadi, kalau ditunda-tunda niatnya bisa melemah. Wal wajibu, maka wajib alaihi bagi seorang murid yang berkehendak menuju Allah, berkehendak mendekatkan diri kepada Allah, an-nuhudu, gumregah atau semangat bangkit, ilama kepada amal-amal lahir maupun batin, yusiluhu, yang bisa menyampaikan murid tersebut ila maulahu, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada bendorone murid atau Tuhannya murid, Allah. Qablal fawati, sebelum kepaten, sebelum kedisian meninggal. Walida, karena inilah bangkit semangat sebelum mati ini, kila, ada sebuah peribahasa yang diungkapkan, ala waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Illam taktok, kalau engkau tidak memotong pedang tersebut, kalau engkau tidak memotong pedang tersebut, kotoa, maka pedang itu akan memotong kepadamu. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak mematahkan pedang, artinya kita berbuat yang terbaik dalam waktu itu, maka kita akan dibunuh oleh waktu itu. Contohnya, kok tiba-tiba ketemu wis tuwa, tiba-tiba terus, karena waktu itu berjalan terus.
Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, itu akhir dari hikmah yang ke-27. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan la tatlub minhu dan seterusnya. Saya akan menjelaskan Bapak Ibu terkait dengan hikmah ini dari ayat-ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'siruna, sedangkan kamu wahai orang-orang kafir, tu'siruna memilih al hayatad dunya, kehidupan dunia. Pak, ini hanya untuk orang kafir saja, boten. Karena ayat Al-Qur'an itu tidak terikat dengan khususi sabab, dengan asbabun nuzulnya itu tidak terikat. Tapi memahaminya harus dengan asbabun nuzul, tapi tidak terikat. Bahkan ayat Al-Qur'an itu dipahami dengan umumnya lafaz. Itu pendapatnya Jalaluddin Asyuyuti. Jadi kalau kita itu memilih kehidupan dunia, berarti mirip-mirip orang kafir. Sedangkan wal akhiratu khairun, padahal akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 17. Mafhum niki. Mafhum, tapi setiap orang untuk menyiapkan bahwasannya dirinya akan mati, dirinya akan menuju akhirat, itu berbeda-beda. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 di Kitabul Ilmi itu dijelaskan bahwa seseorang untuk mempersiapkan kematian itu tergantung dengan tebal dan kuatnya keimanan. Tebal, kuat, satu lagi, tebal, kuat, terangnya keimanan. Tebal, kuat, terang. Iman kok bisa tebal, kuat, dan terang, itu berdasarkan dalil. Dalil itu bisa Al-Quran, hadis, maupun alam semesta dan pengalaman pribadinya. Contoh yang terang benderang, enten wong, kalau ada orang pernah mati suri, biasanya amalnya lebih rajin daripada yang belum pernah mati suri. Karena mereka betul-betul sudah melihat akhirat atau sedikit ditunjukkan tentang neraka maupun surga, mereka itu kemudian menjadi rajin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Kalau kita ditanya, biasanya orang ateis yang tanya, akhirat itu ada enggak sih? Kan begitu. Nah, ada beberapa jawaban, di antara jawaban yang bisa diberikan kepada mereka itu adalah mimpi. Mimpi itu ada enggak? Kenyataannya ada. Tapi kok setelah bangun kok enggak ada? Maka hidup itu seperti itu. Hidup ini bagaikan mimpi. Bangun kita adalah saat di akhirat nanti. Loh, kok kebalik, Pak? Katanya orang itu akan betul-betul terkaget-kaget setelah dibangunkan itu. Kaget, loh, ono tenan akhirat. Itu salah satu dalilnya, atau dalilnya bahwa akhirat itu betul-betul ada. Selain Al-Quran dan hadis, itu adalah pengalaman kita dengan mimpi. Mimpi itu walaupun nggak ada, setelah kita bangun kan mboten enten, itu bisa membuat kita capek, betul. Capek, ngos-ngosan dan seterusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berkaitan dengan seperti ini, Bapak. Seseorang
Yang menunda amal itu biasanya karena merasa tenang dan nyaman dengan apa yang ada. Dia tidak merasa harus segera mempersiapkan amal untuk kematiannya. Itu karena nyaman. Wis gini aja enak. Yang kedua, seseorang tidak segera beramal itu disebabkan karena malas. Yang ketiga, seseorang yang tidak segera beramal itu tidak tahu perbandingan antara besarnya yang dia lakukan kalau beramal itu dengan yang kesibukan duniawi. Salah satu agar orang itu rerikatan atau bersegera bangkit untuk beramal itu adalah kalau mempunyai rasa takut atau mempunyai rasa cinta. Contoh niku banget ketoke di dalam diri kita masing-masing. Kita itu sering kalau takut segera karena rasa takut itu kita lari sekencang-kencangnya. Pada waktu tahun 2006 saat ada isu tsunami, masih ingat Bapak Ibu? Itu pada lari betul. Pada lari karena takut. Maka kalau seseorang itu mempunyai rasa takut bahwasanya dia akan celaka kalau tidak beramal, maka dia akan bersegera untuk beramal. Yang kedua, cinta. Orang karena cinta itu bisa bersegera untuk bergerak. Pun mengalami sedaya nggih. Di antaranya dibilangi orang tuanya saja, dia enggak, pokoknya harus berangkat hari ini. Kemana? Mau ketemu calonnya umpamanya. Kan gitu. Nah, itu pengalaman hidup kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah dalil nanti akan digunakan pada waktu di pengadilan kita nanti. Lupa kula mboten ngertos ya, kok nggak ngerti gimana? Namanya ya Allah atau malaikat kita nggak ngerti kalau orang itu harus takut, orang itu harus cinta. Lah, kehidupanmu kan sudah menunjukkan itu semuanya. Cuma dibedakan cinta Allah, takut Allah dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Lalu bagaimana orang agar menjadi takut benar atau cinta benar? Betul-betul cinta atau benar-benar cinta. Jenengan memilih beribadah taat kepada Allah karena cinta atau karena takut? Kadang-kadang takut, kadang-kadang cinta. Takut kalau ditinggal yang dicintai. Lagi kalau ditinggal Gusti Allah gimana? Gitu kan repot. Ya Allah, aku mencintaimu, maka jangan tinggalkan aku. Nah, Bapak, kalau cinta dulu sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulang, mudah-mudahan menjadi penguat. Kalau ingin cinta kepada Allah, ingat banyaknya, berlimpahnya kebaikan Allah pada kita. Kebaikan Allah pada kita itu tak terhitung. Uang oksigen mawon kalau beli, nah kita sudah berapa harus bayar. Kita diberi hidung tidak belok ke atas saja, untungnya buang atau Bapak Ibu? Lah gitu. Lah kan ngoten. Maka betapa banyak kenikmatan kebaikan Allah kepada kita. Lah itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Oke, Bapak Ibu, Pak, kok masih sulit ya kalau begitu ya? Gimana caranya? Salah satu caranya ini ada di hadis niki.
Hadis jika cinta maka banyak menyebutnya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala syariyatin. Sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki dalam peperangan untuk pergi berperang, mengutus sebagai komandan panglima perang. Wakana dan lelaki tersebut yaqra'u li ashabihi fi sholatihim, kalau sholat ngimami para sahabat yang lain, teman-temannya di sholat itu, fayahtimu bi qul huwallahu ahad, maka dia selalu mengakhiri dengan qul huwallahu ahad. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua itu mesti umpamanya surat Al-Fatihah, amin, habis itu baca surat pendek atau kasur umpamanya. Ditambahi pasti pakai Al-Ikhlas. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua umpamanya baca Fatihah, Aro'aita. Aro'aital ladzi. Itu setelah itu Al-Ikhlas lagi. Niku imam, Pak. Ngimami begitu terus. Peperangannya kan berhari-hari kan itu. Nah, karena beliau itu dianggap yang paling paling sepuh, paling alim, maka beliau menjadi imam. Lah, hal ini mengherankan bagi para sahabatnya. Falamma roja'u, maka tatkala mereka itu kembali setelah perang, zakaru, mereka menyampaikan dalika kejadian sholat yang selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas lin Nabi, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saluhu, tanya kepada dia. Rasulullah niku dicurhati, apa mereka tanya, kok begitu ya Rasul? Ya tanya kepada dia alasannya apa, li ayyi syai'in, untuk apa yasna'u dia itu berbuat halika demikian. Fasa'alu, maka para sahabat itu tanya kepada imam yang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Faqala, maka rajul atau komandannya tadi itu menjawab begini, di annaha sifatur rahman, karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah sifatnya Allah yang Maha Rahman. Wa ana uhibbu, dan saya cinta, an aqra'a biha, untuk membaca sifatur rahman yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan alasan dari komandan yang diutusnya, Rasulullah kemudian bersabda, akhbiruhu, kabarkan kepada dia, annallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbuhu, mencintainya. Sahih Bukhari. Dan ibu-ibu, jadi ini bisa dibalik. Kalau jenengan pingin cinta Allah, cinta Rasulullah, banyaklah menyebutnya. Banyak menyebutnya pripun? Dzikir niku. Seperti yang saya sampaikan tadi, ditarget tiap hari, ditarget. Insya Allah nanti akan tumbuh benih-benih rasa cinta kepada Allah. Saat mengingat Allah bisa senyum sendiri, tidak hanya mengingat yang dicintai sesama manusia atau mencintai anak, tapi mencintai Allah niku pun bisa tersenyum sendiri, bisa muncul rasa rindu, bisa muncul rasa takut untuk ditinggalkan ya. Dan seterusnya tadi. Oke. Monggo. Dulu waktu saya kecil mengenai surat Al-Ikhlas nih Bapak Ibu, tiap Ahad malam saya itu diajak bapak saya untuk ke majelis di musola. Itu baca surat Al-Ikhlas entah berapa kali saya nggak tahu. Itu sampai malam gitu. Allahu ahad Allahu samad, itu ya yang dibaca cuma itu. Entah itu berapa ratus, saya nggak tahu karena saya sudah besar, saya nggak pernah ke sana. Itu Bapak dan Ibu-ibu, harapannya kita dengan banyak menyebut itu akan muncul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah juga salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menganugerahkan rasa cinta kepadanya kepada kita. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Niki pendapatnya
Pendapatnya Imam Ghazali. Saya baca artinya saja. Seseorang dapat mencintai melalui deskripsi dan pengulangan ucapan. Melalui deskripsi itu melalui cerita. Kita bisa mencintai Allah sering-sering baca maknanya Asmaul Husna, maknanya surat Al-Ikhlas, maknanya ayat kursi, maknanya akhir surat Al-Baqarah. Bapak kok banyak banget. Intinya baca Al-Quran dan angen-angen sama. Nah, nih. Jangan hanya buat setoran tiap minggu 1 juz. Nah, ini kok bagus. Bukan hanya loh, nggih. Wah, Pak Lukman gak setuju. Bukan itu. Bukan hanya buat khataman seminggu 1 juz, tapi dipahami, diangen-angen. Kita akan tahu, oh Allah itu luar biasa. Maha sangat luar biasa. Kodok-kodok sendiri nanti itu. Ya Allah kok gini. Luar biasa. Nah, karena kita diceritani oleh Al-Quran, maka kita seperti ini. Seseorang dapat mencintai melalui diceritani dan pengulangan ucapan. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ada satu penelitian di laboratorium, orang itu disuruh menjawab salah. 1+1 jawabannya 3. Jawabannya 3. Salah atau niku Bapak Ibu? Awal-awal dia menolak, tapi setiap dia menjawab 2 niku dipukul. Wah, gitu kan. 3. 1+1 3. Kalau jawab 2 pukul lagi. Terus gitu. Nah, lama-lama kan nggak kuat Bapak Ibu. Nggih pun 1+1 3. Sampai seterusnya karena lama maka dia sudah lupa. Akhirnya dengan 1+1 sama dengan. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita selalu menzikirkan asma Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Allah, 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 itu nanti insya Allah Allah berkenan memasukkan rasa cinta kepada diri kita. Tinggal nanti bagaimana kita menyiraminya dengan amal, dengan ibadah dan seterusnya. Oke. Kemudian ketika cinta berkembang melalui pengulangan ucapan yang rumit, pada awalnya ia terpaksa untuk mengulanginya. Lah ini kan awalnya terpaksa. Ya Allah, zikir itu ternyata sulit ya. Kok sulit gimana? Mau ketemu kucing mencolot wae lali. Gitu. Ya makanya kita belajar zikir. Allah Ar-Rahman. Ya Allah, ya Fattah, ya Adim, ya Aziz. Ono konyek gitu kan terus kita lupa. Wah, mikirin kucing kan gitu. Nah, itu rumit, sulit, rumit. Tetapi kalau saya tadi itu kasih target, terpaksa mengulangi nih kalau target. Lah, ini yang bisa maksa jenengan hanya diri jenengan sendiri. Gak mungkin Pak Ustadz Munawar ngeceki, mboten mungkin. Saya juga nggak mungkin. Tapi kita harus memaksa diri kita sendiri untuk diulang. Kalau perlu bawa tasbih, bawa apa mau. Saya itu mengetahui salah seorang teman saya belajar zikir niku caranya di apa Pak? Apa? Tangannya itu digini-giniin terus sampai luka. Niku nggih cari cara yang lebih baik. Sebab orang yang mencintai sesuatu akan semakin mencintainya seiring semakin sering ia diingat. Dan siapapun yang mengingat sesuatu berulang-ulang, meskipun itu memerlukan usaha, ia akan semakin mencintainya. Di dalam satu ada yang mengatakan ini hadis di dalam Durratun Nasihin, man ahabba syai'an aksara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Senangnya motor pitung, di mana-mana itu ceritanya motor pitung saja.
Padahal orang yang diceritain ini mungkin malah gak seneng. Yo pitung bae kan gitu. Yo enak CBR loh, gitu umpamanya. Pokoknya orang itu mencintai apa yang sering diceritakan. Begitu juga kalau kita mencintai Allah, kita akan bercerita tentang Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Secara ringkas, kalau Al-Hikam itu mengajaknya ke Allah. Kita diingatkan terus ke Allah. Karena memang yang ngarang yang namanya Sayyiduna Athaillah itu dikenal sebagai seorang pecinta Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.